Jumpa kembali pemirsa, saya Diana Julita, Kominfo TV menyampaikan seputar kegiatan penilaian kan berprestasi tingkat Sumatera Barat di Nagari Simpang, Kecamatan Simpati, Kabupaten Pasaman. Perjuangan Kerapatan Adat Nagari atau KAN Nagari Simpang Kecamatan Simpati dalam melaksanakan tupoksinya sebagai perwakilan permusyawaratan dan pemufakatan adat tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan Niniak Mama, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Pundokanduang sesuai dengan adat Salingka Nagari, dan tidak sia-sia hal ini ditandai dengan terpilihnya KAN daerah ini telah mampu mewakili Pasaman untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat. Rombongan Wakil Bupati Pasaman Sabar AS dan tim penilai lomba kerapatan adat dan nagari tingkat Sumatera Barat disambut dengan tari pasambahan oleh grup tari dari sekolah setempat di halaman kantor KAN Nagari Simpang Kecamatan Simpati Kabupaten Pasaman pada hari Senin 11 September 2023. Turut hadir pada penilaian tersebut Kepala DPM Pasaman Hasrizal, Pucuk Adat Nagari Simpang, Niniak Mama, Pundokanduang, tokoh masyarakat, alim ulama, dan ratusan masyarakat lain. Ketua KAN yang juga selaku Pucuk Adat Nagari Simpang, Riko Anjunja SSTP Datuk Putih kepada awak media mengatakan untuk persiapan sendiri sudah sejak awal dipersiapkan. Dipilihnya KAN Simpang mewakili Pasaman merupakan amanah yang harus dijalankan. Hal ini tak terlepas dari dukungan seluruh pihak termasuk pemerintah daerah Kabupaten Pasaman dan kawan-kawan pengurus KAN Simpang. Pemirsa, Ketua KAN setempat juga menjelaskan untuk partisipasi KAN Simpang dalam pelaksanaan pembangunan nagari turut aktif dalam menjalankan kegiatan pembangunan dalam bentuk masuk dalam tim rencana kerja pemerintah. Lain dari itu, peran Niniak Mama sangat penting, salah satunya adalah membantu kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan kepentingan masyarakat banyak terkait dengan cucu kemanakan menjadi kewenangan Niniak Mama di Nagari Simpang. Pemirsa, Wakil Bupati Pasaman pada kesempatan tersebut menyebutkan penilaian terhadap KAN yang dilaksanakan saat ini adalah sebuah momentum pembuktian atas komitmen keseriusan pemerintah daerah kerjasama dengan LKAM, KAN dan Nagari yang telah lama terbangun selama ini sesuai dengan salah satu visi dan misi dan program pemerintah daerah yaitu Pasaman Berbudaya. Atas adanya kerjasama seluruh stakeholder yang ada, nilai-nilai adat istiadat akan dapat tertanam bagi generasi muda. Dengan adanya penilaian ini nantinya dapat memicu pemangku adat untuk tetap selalu aktif, memberikan yang terbaik bagi generasi muda berikutnya. Sementara itu, pemirsa, Ketua Tim Penilai KAN Berprestasi Sumatera Barat Eva Riamdiana mengatakan penilaian KAN Berprestasi Sumatera Barat untuk tahun 2023 ini, Kabupaten Pasaman yang diwakili oleh KAN Simpang Kecamatan Simpati merupakan daerah yang terakhir dilaksanakan penilaian setelah 6 daerah di Sumatera Barat yang telah selesai dilaksanakan penilaian. Ia juga menyebutkan intinya dalam hal ini bukanlah penilaian melainkan monitoring terhadap penataan pelaksanaan kegiatan kerapatan adat dan nagari yang ada di daerah-daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang LKD dan LAD adalah satunya ruang lingkup adalah lembaga adat di mana untuk Sumatera Barat dinamakan Kerapatan Adat dan Nagari. Dalam hal ini kita hanya monitoring kegiatan setiap lembaga adat yang ada di nagari. Reporter Anda Karnel Ilyas menyampaikan. Baik, pemirsa Kominfo TV, saat ini sedang bersama kita Pucuk Adat Nagari Simpang. Baik Bapak, sedikit waktunya ya untuk wawancara sedikit ya. Adapun yang mau kami tanyakan yang pertama itu ini selaku Pucuk Adat Nagari Simpang, bagaimana persiapan dari pihak KAN Simpang dalam penilaian KAN tingkat Sumatera Barat? Silakan. Baik, persiapan penilaian lomba KAN terbaik tingkat Provinsi Sumatera Barat oleh KAN Nagari Simpang telah dilakukan jauh hari oleh pengurus KAN Nagari Simpang. Kami merasa bersyukur dan bangga KAN Nagari Simpang diberi amanah oleh pemerintah Kabupaten Pasaman untuk mewakili Kabupaten Pasaman dalam lomba KAN terbaik tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun ini. Tentu kami mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan pengurus yang selama ini bekerja keras membawa nama baik Pasaman di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Lalu apa saja yang dilaksanakan KAN Nagari Simpang ini dalam partisipasinya dalam pelaksanaan pembangunan nagari, Pak?
Dalam pelaksanaan pembangunan nagari kan Simpang turut aktif dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dalam bentuk masuk ke dalam tim rencana kerja pemerintah juga dari unsur Minyak Mama, termasuk dengan kegiatan pembebasan lahan terhadap kegiatan pembangunan untuk kepentingan masyarakat umum. Yang jelas terkait dengan cucu kemenakan menjadi kewenangan Minyak Mama di Nagari Simpang. Baik Bapak, mungkin itu saja pertanyaan kita untuk saat ini. Semoga Nagari Simpang lebih sukses lagi ke depannya. Amin, amin. Terima kasih. Opa. Baik, Kominfo TV saat ini saya sudah berada dengan tim penilai Sumatera Barat, yaitu dengan Ibu Eva. Nah Bu, sedikit waktunya ya untuk kami tanya-tanya ini terkait tujuan dan makna yang terkandung dari pelaksanaan penilaian ini apa? Ya, terima kasih. Tujuan daripada pelaksanaan kegiatan penilaian kerapatan adat nagari se-Sumatera Barat ini adalah merupakan salah satu tugas dan tusi daripada Dinas DPMD Provinsi Sumatera Barat di dalam melakukan penataan kelembagaan. Ya, jadi kelembagaan yang sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018 tentang LKD dan LAD, maka salah satunya yang jadi ruang lingkupnya adalah lembaga adat. Nah, untuk lembaga adat untuk kita di Sumatera Barat itu adalah namanya Kerapatan Adat Nagari. Nah, tujuannya bagaimana kita berupaya untuk melakukan pembinaan terkait dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan terhadap kelembagaan KAN itu sendiri. Karena bukan berarti kita mengajar atau menggurui, karena kita paham sekali bahwasanya sesuai dengan petuah yang sudah kita taati sejak dari zaman dulu ya, sejak turun-temurun, bahwasanya adat itu adalah adat salingkan nagari. Artinya masing-masing kan itu mempunyai adat yang khusus atau spesifik yang tidak sama dengan yang lain. Tetapi walaupun begitu ya, karena personil atau pemangku adat ini dari masa ke masa itu berubah ya, semakin banyak yang usia muda, tentu perlu ada semacam peningkatan kapasitas. Nah, maka salah satu kegiatan kita itu adalah peningkatan kapasitas dalam kelembagaan adat. Nah, maka salah satunya untuk mengevaluasinya kita laksanakanlah penilaian ini setiap tahun. Baik, untuk penilaiannya Bu, apa saja yang dilaksanakan terhadap nagari ini? Ya, tadi aspek penilaian yang kita lakukan ada beberapa. Yang pertama dari aspek kelembagaannya, ya, mulai dari masalah struktur, kemudian gedung, sarana prasarana, sampai kepada administrasi. Kemudian selanjutnya yang kita nilai adalah aspek penyelenggaraan adatnya. Nah, kemudian masalah inovasinya, kemudian terkait dengan masalah kerjasama, ya. Nah, kemudian dari segi tatanan SDM-nya atau peningkatan kapasitas SDM-nya apa yang dilakukan. Nah, maka inilah beberapa hal yang kita dalami ya, kita lakukan penilaian mulai dari penyusunan dokumen yang diberikan ke Provinsi Sumatera Barat, kemudian kita lakukan penilaian secara nominasi. Nah, inilah yang kita laksanakan penilaian ke lapangan dari kerapatan adat nagari yang masuk ke dalam nominasi untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat. Iya, yang terakhir Bu, satu lagi mungkin himbauan atau pesan dan kesan untuk penilaiannya. Ya, kami mengucapkan terima kasih ya dan apresiasi terutama kepada jajaran wali nagari Simpang beserta masyarakat tentunya yang telah memberikan sambutan yang luar biasa ya, dukungannya terlihat dari berbagai rangkaian kegiatan sambutan. Nah, tentu kita berharap ini terus dipupuk ya, kemudian ditingkatkan lagi di dalam kerjasamanya. Nah, sehingga nanti kerapatan adat nagari Simpang ini memang memberikan kontribusi yang jelas, memberikan kontribusi yang betul-betul membuat atau meningkatkan kemajuan dari pembangunan dan program-program dari pemerintahan nagari yang dilaksanakan di Nagari Simpang ini. Baik Bu Eva, terima kasih atas waktunya. Semoga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Provinsi Sumatera Barat lebih sukses lagi ke depan. Ya, amin. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ian. Ya, baik.
Baik, Komisi TV saat ini bersama saya Bapak Wakil Bupati Pasaman, Bapak Sabar AS, dan sedikit minta waktunya Pak untuk tanya-tanya sedikit ya. Ini terkait adanya penilaian kan yang berorientasi di tingkat Sumatera Barat di Kabupaten Pasaman ini yang diwakili oleh Kan Simpang ini. Nah, apa saja harapan dari pemerintah daerah terhadap kemajuan nagari dan pengetahuan tentang adat bagi generasi muda, Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Saya kira momentum penilaian KAN tingkat Provinsi Sumatera Barat ini adalah sebuah momentum pembuktian atas komitmen pemerintah daerah, kemudian nagari, kerjasama dengan Elkam dan KAN yang telah terbangun baik selama ini dengan segenap kinerja yang sudah diukir oleh pemerintah daerah dan nagari sesuai visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah yang antara lain adalah Pasaman Berbudaya, di mana kita terus berupaya dengan kerjasama stakeholder untuk melestarikan nilai-nilai adat dan budaya, tentu dengan action antara lain adalah kita melakukan misalnya kan masuk sekolah, ya Mangku Adat sebagai narasumber untuk melakukan peningkatan pengetahuan, sosialisasi pelestarian nilai-nilai adat dan budaya di tengah-tengah generasi muda. Nah, begitu juga banyak inovasi-inovasi tadi kita dengar dari ekspos yang disampaikan oleh Ketua KAN. Sesungguhnya itu adalah merupakan sebuah kondisi existing yang kita temukan, dapatkan pada kesempatan ini. Karenanya maka tentu kita optimisme bahwa penilaian ini insya Allah selain evaluasi secara menyeluruh ke depan, membenahi, membina masyarakat, ya saciwa ayam, sadang ciwa basi, persatuan kesatuan, juga tentu insya Allah nagari Simpang yang oleh kerapatan adat nagarinya akan mampu menaruh prestasi menjadikan terbaik di tingkat Sumatera Barat. Saya kira itu poin harapan kita. Selain evaluasi adalah tentu prestasi yang gemilang yang diperoleh oleh KAN Nagari Simpang. Dan ke depan kita harapkan juga tentu bagaimana pola kerjasama antara unsur-unsur pemerintahan nagari dengan kerapatan adat nagari agar terus semakin baik sehingga pembangunan nagari ke depan khusus dalam peningkatan implementasi nilai-nilai adat dan budaya ini terus lestari dan kreativitas anak nagari juga bisa makin baik ya. Karena dengan begitu maka insya Allah selain pembentukan karakter generasi muda yang berbasis adat ya dengan filosofi adat pesani sara pesani kitabullah, juga sering saya sampaikan kemajuan kebudayaan satu sisi sebagai kreativitas anak nagari juga mampu mengkontribusi terhadap kemajuan pariwisata kita sebagai aset ya, potensi kebudayaan untuk daya tarik pariwisata yang menjadi daerah tujuan wisata Pasaman. Baik, kami sampaikan kepada para imam untuk kampung kami kiranya dapat masuki ruangan aula kajian. Terima kasih ya.